Oke, halo guys. Nah, jadi sekarang kita udah ada di salah satu museum yang ada di Sidoarjo, yaitu Museum Putan Tular. Museum Putan Tular berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, khususnya Kecamatan Buduran. Untuk bisa masuk ke dalam museum ini, kita perlu membeli tiket terlebih dahulu dengan harga Rp4.000 per orang. Di tengah cuaca Sidoarjo yang cukup terik ini, kita ingin mencoba untuk mencari informasi dan mengkaji lebih lanjut mengenai apa aja sih informasi yang bisa kita gali di Museum Putan Tular. Patung Von Weber. Saat akan memasuki ruangan koleksi indoor di Museum Putan Tular, kita akan bertemu dengan patung ini. Lalu, siapakah sosok ini? Gottfried von Weber merupakan sosok penting dalam dunia permusiuman di Surabaya dan merupakan pendiri awal dari museum ini. Pada saat itu, koleksi yang dimiliki museum berasal dari koleksi pribadi von Weber yang sangat beragam, seperti benda-benda seni, artefak, etnografi, dan juga peninggalan sejarah lainnya. Saat memasuki ruangan, kami dipersilakan untuk duduk dan juga mendengarkan materi. Setelah selesai, kami lanjutkan dengan mengeksplor lantai 1 yang berisi koleksi baju pengantin adat dari berbagai daerah di Jawa Timur khususnya. Beralih ke lantai 2 yang berisi koleksi mengenai kesenian-kesenian yang ada di daerah kita, yang antara lain ada wayang, lalu alat musik daerah, dan juga kesenian-kesenian lain seperti reog, barong, serta piranti-piranti yang dibutuhkan dalam upacara adat. Selain koleksi indoor, di Museum Putan Tular juga terdapat beberapa koleksi yang diletakkan di outdoor, yang mana ini dikelompokkan berdasarkan kerentanannya terhadap paparan sinar matahari, suhu, kelembapan, serta faktor eksternal lainnya. Di sini juga terdapat ruangan museum bagi penyandang disabilitas, yaitu ruang tunanetra. Kami juga sempat masuk ke dalam ruangan tempat koleksi senjata yang mana terdiri dari senapan, keris, tombak, dan juga senjata-senjata lainnya. Fasilitas yang ada di museum itu ada apa aja, Pak? Seperti koleksinya seputar apa gitu, dan ya hal-hal lain fasilitasnya. Oke, jadi memang core dari sebuah museum, inti dari sebuah museum itu adalah koleksi. Tapi sekarang koleksi kita sudah mencapai sekitar 15.300 lebih. Jadi ada kelompok koleksi prasejarah di situ. Ada rumpun koleksi Hindu Buddha. Ada juga koleksi alat transportasi. Untuk perkembangannya sendiri, misal setiap tahun tuh ada target gak sih, Pak? Kayak ada penambahan setiap tahun gitu, ada update-nya, atau mungkin ada renovasi per berapa tahun gitu untuk museum ini? Kalau terkait dengan penambahan fasilitas, kita setiap tahun ada kegiatan pemeliharaan dan juga penambahan fasilitas, bisa itu renovasi atau bahkan membangun dari nol ya. Pengunjung sendiri nih Pak, rata-rata pengunjung itu datang itu tujuannya untuk apa, Pak? Selain Rombongan datang dari sekolah ya untuk memenuhi tugas mata pelajaran atau tugas perkuliahan ya. Tapi ada juga yang kesini memang punya intensi khusus, jadi memang ada orang-orang yang benar-benar pengen mendalami koleksi tertentu atau artefak tertentu. Berbicara soal pengunjung nih Pak, biasanya pengunjung itu ramai itu pada saat momen apa, Pak? Di antara hari Sabtu dan Minggu, meskipun di hari-hari biasa kita juga kadang-kadang banyak menerima pengunjung ya, terutama di momen-momen tertentu seperti hari pahlawan kemarin itu lumayan kita. Mana sih pendapatnya menurut kakak, seberapa penting pengetahuan kearifan lokal
bagi anak muda sekarang? Anak muda sekarang tuh lebih tergerus ke teknologi, kurang memanfaatkan teknologi sebagaimana mestinya. Jadi yang seharusnya bisa digunakan untuk mengkaji yang lebih dalam, terus mempelajari budaya biar nggak punah, sejarah biar nggak punah, tapi malah diselewengkan, malah pakai media buat yang enggak gitu. Kalau bisa anak muda sekarang itu lebih mencintai Indonesia, budayanya, lebih kayak belajar lagi buat Kita terbentuk itu kan juga karena sejarah juga. Jadi ketika kita itu luput dari sejarah atau kita melupakan sejarah, jadi kita juga bisa kehilangan jati diri kita sebagai seorang pelajar dan sebagai bangsa yang hebat, ya tahu sejarah.